Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua. Kita akan membahas tentang pronoun atau kata ganti. Dalam bahasa Arab, kita mengenalnya dengan domir. Sebelum belajar, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan untuk memahami unsur bahasa pronoun yang artinya kata ganti, subjektif, subjek, objektif, objek, dan posesif, artinya kepemilikan. Biar ingat, posesif kita hubungkan dengan sifat seseorang ya. Misalnya, si Tony mah posesif banget sama temennya. Artinya si Tony itu merasa sangat memiliki teman tersebut. Kan kayak gitu. Next, kita akan belajar tentang pronoun. Pronoun itu kata ganti. Kita lihat ya, kata ganti itu dalam bahasa Inggris hanya ada 7. Nih, hanya ada 7. 1 dari saya sampai mereka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7. Kalian harus hafal. Saya artinya apa dalam bahasa Inggris, kayak gitu. Silakan artikan tabel ini menggunakan bahasa Indonesia di buku kalian. Nah, yang namanya pronoun itu kata ganti bisa ditempatkan sebagai subjek kalimat atau objek atau sebagai possessive adjective atau sebagai possessive pronoun. Kita lihat di sini nih. Nah, penempatan di dalam kalimatnya bisa sebagai ini aja. Yang pertama itu ada I. I artinya saya. Kalau ditempatkan sebagai subjek itu pakainya I. Misalnya gini, titik-titik love you. Nah, di kalimat itu kita butuh apa? Di situ udah ada love, kata kerja, sama udah ada you, udah ada objek. Berarti yang gak ada itu kan subjek. Kita isi tuh titik-titiknya, jadi I. Maka kalimat yang benar adalah I love you. Ya, sebenarnya bisa apa aja sih, yang penting di sini. Kata-kata yang ada di sini tergantung si pembicaranya mau ngomong apa, siapa yang mencintai kamu, kayak gitu. Selanjutnya kita perhatikan di tabel yang objek, di kolom yang objek, dari me sampai them. Berarti kata-kata ini tempatnya itu di objek. Misalnya saya menyukai dia laki-laki. Dia laki-laki itu kan objek ya. Bahasa Inggrisnya saya, I, mencintai love, dia laki-laki, him, I love him, kayak gitu. Selanjutnya perhatikan tabel yang 2 terakhir. Di sini itu sama-sama posesif, mengandung kepemilikan. Artinya juga sama. Contohnya nih di dalam kalimat I love my car sama I love mine. Artinya itu sama. Saya mencintai mobilku, kayak gitu. Bedanya kalau misalnya kita menggunakan kata-kata yang di sini, kita tidak butuh dengan kata benda. Biar ingat, kalian cari deh lagu dari Jason Mraz yang judulnya I'm Yours. Nah, itu kan si Jason ngomongnya I'm yours, bukan bukan I am yours husband, kayak gitu, bukan kayak gitu.
Karena kalimat yang benar adalah I'm yours. Baik, kalian harus hafal ya pola sebuah kalimat. Dalam bahasa Indonesia itu terkenalnya SPOK, SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Kita Inggris ini jadi subjek, verb atau kata kerja, objek, dan adverb, kata keterangan. Tadi kita lagi membandingkan tabel yang possessive, adjective, dan possessive pronoun. Bedanya itu kan ada tambahannya di belakangnya kalau yang ini. Kita lihat di dalam kalimat I love my book. Ini kalimatnya benar ya. Karena kalau kolom yang ketiga tadi itu butuh diikuti oleh noun atau kata benda. Kalau misalnya kita nulisnya I love my titik, itu kalimatnya salah karena belum diikuti oleh kata benda. Selanjutnya ada yang namanya possessive pronoun. Itu tidak diikuti oleh noun atau kata benda. Contohnya I love mine itu udah benar. Tapi kalau I love mine book itu salah. Karena gak usah pakai book. Mine itu udah mengandung buku. Nih, sebenarnya yang possessive adjective sama possessive pronoun itu artinya tuh sama. Bedanya tadi diikuti sama noun apa enggak, kayak gitu. Misalnya kita mau ngomong this is her book. Ini bukunya cewek. Nah, kalimat ini bukunya dia cewek itu bisa menggunakan dua kalimat. Bisa ngomong dengan this is her book atau enggak this is hers, kayak gitu. Selanjutnya kalian coba main game untuk melatih pemahaman kalian sebelum kalian mengerjakan kuis yang akan Miss share. Nah, yang sekarang Miss bantu ya. Nomor 1, have a cat. Pilihannya I atau my. Ini kan kalimat yang gak lengkap ya. Nah, tadi kalimat yang lengkap itu polanya adalah SPOK. Nih yang lengkap. Kita harus hafal ini ya. SPOK, subjek, verb, objek, adverb. Nah, di dalam soal ini kita butuh apa? Nah, kita butuh apa sih? Terus kalau yang pertama itu kan adalah subjek. Berarti kita di sini butuh subjek ya. Yang subjek itu yang mana? Yang I atau yang my? Kita lihat tabelnya. Yang subjek itu I atau my? Jawabannya I kan? Oleh karena itu jawaban yang benar adalah I. Untuk nomor 1. Untuk nomor 2, my sister is smart. Campus gave a scholarship. Nah, untuk mengetahui kita butuh apa, misalnya kalian bingung ya, ini kan sama-sama di awal kalimat. Artiin dulu. Kita artiin yang nomor 2. My sister is smart. Saudara perempuanku itu pintar. Kampus memberikan beasiswa. Jawabannya she apa her? Nah, kalau misalnya she itu kan artinya dia. Dia kampus memberikan beasiswa. Gak cocok kan? Harusnya her kampus gave a scholarship. Kampusnya memberikan beasiswa, seperti itu. Gimana kalau kita gak tahu artinya? Kita bisa lihat di depan titik-titik ini nih. Ini kan titik-titik kata benda. Tuh, titik-titik kata benda. Kampus itu kan kata benda. Titik-titik kata benda.
Kalau diikuti oleh kata benda itu artinya kita membutuhkan possessive adjective. Kita membutuhkan yang ini. Membutuhkan possessive adjective. Yang ini. Nih, possessive adjective. Kita butuh her. Her campus gave a scholarship. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 3. Wildan has a dog. Wildan memiliki seekor anjing. Ekor berwarna merah. Nah, kita akan membicarakan anjing. Anjing itu kan benda ya, bukan manusia gitu. Selain manusia, berarti kata gantinya itu adalah it. Nah, di sini kita butuhnya kata benda. Tail itu kan kata benda tuh. Nih, tail kata benda. Yang kata benda itu berarti ada di kolom yang ketiga tadi, sama kayak yang her campus. Berarti kita butuhnya yang possessive adjective. So, jawaban yang benar adalah it's, karena it itu posisinya sebagai subjek. Selanjutnya, plan is awesome. Rencana menakjubkan. Nah, benar gak kalau our plan? Plan itu kan kata benda. Kata benda. Our itu posisinya di subjek ya. Bisa di subjek posisinya. Tapi karena our ini diikuti dengan kata benda, jadi yang tepat adalah our, bukan ours. Bukan ours ya, karena ours ini tidak diikuti oleh kata benda. Nah, sekarang our plan is awesome. Itu sama dengan is awesome. Is awesome. Pilihannya our apa ours? Kalau our itu kan harus diikuti oleh kata benda, jadi salah ya. Maka jawaban yang tepat adalah ours. Seperti itu. Kalau kalian belum paham, silahkan tanya di kolom komentar ya. Di kolom forum. Oke. Nanti kalian kerjakan kuis, Miss tunggu sampai pukul 3 sore. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.